Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada sahabat-sahabatku sesama pangkas rambut dimanapun berada. Pada kesempatan siang kali ini saya ingin berbagi kisah berbagi sebuah perjalanan saya ketika membuka pangkas rambut. Ketika itu kurang lebih 1 tahun, dan ini ada kaitannya dengan customer ya sahabat. Jadi tentang sebuah kisah ketika kita dihadapkan dengan ketidaknyamanan dengan customer kita. Kebetulan ini kisah yang saya alami sendiri ya. Ketika itu memang sangat tidak enak ya. Memang harus kita ekstra kesabaran kita harus kita tingkatkan lagi. Jadi nanti untuk kisah sahabat semuanya bisa komen di bawah bagaimana kisah sahabat semuanya ya. Kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Untuk yang pertama ya, kisah saya ketika sangat tidak enak bagi diri saya adalah yang pertama dihina ya, dihina oleh customer saya. Kebetulan pada waktu itu ada seorang bapak bersama istrinya yang potong ke tempat saya, dan ketika itu saya potong ternyata modelnya tidak sama antara keinginan bapak beserta istrinya. Ketika saya potong, bapaknya seorang istrinya tadi selalu memutari saya ya, dan berkata bahwa kurang tipis, dan berkata ini berkata itu, kayak mengatur gitu ya. Dan pada waktu itu bapaknya juga hanya diam saja dan sesekali senyum sinis. Dan yang sangat saya sesalkan ya, ketika pada waktu itu memang tidak ada kecocokan, dan bahkan saya tidak bisa konsentrasi ketika memotong. Dan ini lumayan lama potongan saya. Ketika sudah selesai ya, memang permintaan dari istrinya, sudah mas segini aja. Dan ketika akan pulang, ternyata si ibu tadi bilang kepada yang antri ya, customer yang antri, bahwa masnya ini tidak bisa memotong, ayo kita kembali lagi, ayo kita pulang. Jadi itu kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesianya ya. Kalau Jawanya begini, wes ayo ngalih wae masih gak iso motong gitu. Dan ternyata apa yang dikatakan tadi diikuti oleh beberapa orang yang antri ya. Ada yang masih muda, ada yang sudah suami istri, itu semuanya pada lari ya, karena ada intimidasi atau ajakan dari ibu tadi. Karena memang ketika waktu itu saya masih pemula, dan kebetulan saya juga bingung antara permintaannya si bapak dan si ibu tadi. Itu pengalaman yang sangat menyedihkan dan selalu saya ingat sampai sekarang. Dan ini sudah saya bagikan di video saya sebelumnya ya, tetapi akan saya bagikan lagi kepada teman-teman lebih banyak lagi pengalaman yang tidak mengenakan. Dan yang kedua ya, yang pertama tadi hanya satu orang saja ya yang dihina tadi. Dan yang kedua itu diremehkan ya. Jadi kita diremehkan. Ketika pada waktu itu ada seorang bapak ya mencukur anaknya, datang ke tempat saya, dan ketika tidak ada kecocokan dengan teknik yang saya gunakan dan hasil yang saya gunakan, si bapak tadi megang clipper saya. Gini mas cara motong. Jadi saya seperti diajari gitu ya, diajari. Dan yang kedua, ini orang pertama motong anaknya nggak cocok, terus megang clipper saya, ini saya ajari gitu, saya pegang begini mas motongnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang teman ya, memang teman jauh. Kebetulan dia ini sekarang kerjanya tidak di barber ya, memang dia pernah bisa motong tapi manual ya. Ketika itu dia datang bersama temannya, teman jauh, tidak dekat dan hampir tidak pernah bertemu ya, sudah lama. Datang ke tempat saya bersama temannya saya potong. Ketika itu dia selalu proses, ada protes. Ini harus pakai cut ini harus pakai teknik seperti ini gitu. Jadi kesannya dia itu kayak mengatur. Saya kayak diremehkan begitu ya. Dan pada ini yang pertama, orang pertama. Yang kedua adalah ada seorang yang
yang kebetulan juga menurut saya memang ini orangnya bisa memotong, pergi ke tempat saya juga mengantri, ikut antri, dan saya memotong customer yang duluan. Ketika pas saya potong, si orang tadi yang, maaf ya kepotong ya, videonya mati sendiri, maaf kepada teman-teman. Tadi sampai mana? Sampai diremehkan ya, yang kedua ya, orang kedua ya. Yang kedua adalah ketika ada teman saya, bukan teman, orang yang bisa memotong, kalau menurut saya, datang dan ikut antri. Ketika itu ada seorang yang saya potong, dia memberikan saran kepada saya bahwa, maaf ya teman-teman, ini agaknya sedikit ada problem ya, yaitu tentang memori HP saya. Baik ya, yang kedua tadi diremehkan ya, teman-teman bisa menangkap ya apa yang saya sampaikan. Dan yang ketiga adalah dipermainkan ya. Yang kedua tadi ada 3 orang kalau nggak salah ya. Yang pertama 1 orang, yang kedua ada 3 orang, yang terakhir ini dipermainkan ya. Ketika itu ada pemuda yang datang ke tempat saya, dia bergonta-ganti model ya. Ketika itu minta potongan Mandarin, yang kedua minta potongan pendek rapi, dan terakhir minta potongan cepat ya. Jadi seperti dipermainkan, dan durasinya ini hampir 1 jam. Jadi kesannya saya dipermainkan oleh dia, karena memang tidak lekas apa yang dikatakan, keinginannya apa tidak lekas dikatakan. Jadi saya bolak-balik memotong ya. Jadi kesannya dipermainkan dan kayak tidak percaya dengan skill yang saya miliki ya. Karena memang pada waktu itu saya masih pemula ya, masih buka di Pangkas itu kurang lebih 1 tahun. Mungkin ya ingin mencoba dan ya kebetulan bisa saya selesaikan agak lama ya. Baik sahabat, mungkin cukup sekian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Dan bagi sahabat semuanya yang mungkin terjadi seperti ini ya, usahakan harus bersabar ya, jangan sampai kita dibuat emosi ya, jangan sampai kita emosi kepada mereka. Kita harus menahan emosi kita. Kecewa boleh ya, marah boleh, karena memang manusiawi, tapi kita tidak boleh menyerang balik ya, jangan, karena memang kita adalah seorang pelayan jasa, maka harus ekstra kesabaran kita miliki. Dan apa pesan yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, tetap layani customer kita sebaik mungkin. Semoga kedepannya mereka bisa kembali lagi ke tempat kita itu. Dan bagi yang seperti ini tadi, yang menghina dan meremehkan ataupun mempermainkan kita harus bersabar, jangan dibuat emosi, karena ini bisa fatal akibatnya kalau mereka ketahuan bahwa kita tidak bisa mengontrol emosi. Kita bisa dikatakan kepada yang lain bahwa si Capster ini tidak emosian ya, maksudnya emosian, tidak bisa mengontrol emosi. Jadi itu, karena ini bisa membuat kita lebih rendah lagi ya. Jadi kita harus bersabar. Dan bagi teman-teman semuanya yang mungkin ingin membuka pangkas rambut, usahakan teman-teman harus bisa terlebih dahulu ya, mungkin bisa khusus ataupun kerja di barbershop dulu, supaya skillnya, durasi pemotongannya, dan bagaimana cara mengolah mentalnya itu bisa tertata ya. Karena memang pada waktu itu saya sama sekali tidak khusus ya, saya bisa skill sedikit langsung buka. Memang ya pemotongannya terkadang lama dan tidak cocok ya, bahkan saya tidak bisa konsentrasi, gemetaran itu sudah biasa ya. Tapi saya sarankan kepada teman-teman semuanya ya tadi, kalau bisa khusus ataupun kerja di barbershop dulu, dan setelah itu bisa buka pangkas rambut yang di tempat lain ya. Tapi kalau sahabat ini mencoba seperti saya, silahkan. Saya doakan bagi sahabat semuanya yang ingin membuka pangkas rambut, saya doakan tetap semangat dan bisa memberikan jasa kepada customer yang baik ya, yang baik. Semoga bisa menarik
pelanggan menjadi pelanggan tetap. Semoga sukses. Salam dari saya, Mas Dik 99. Mudah-mudahan ada manfaatnya video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.